وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءهم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Harun. Kemudian kami utus setelah mereka, setelah Nabi Nuh, setelah Nabi Ibrahim, setelah Nabi Hud, setelah Nabi Saleh. Siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Musa wa Harun. Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun ila Fir'aun. Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun itu kepada Fir'aun wa malaihi dan kaumnya Fir'aun. Bi ayatina, kami utus Nabi Musa dengan Nabi Harun itu dengan membawa ayat-ayat kami. Ayat-ayat itu Nabi Musa itu mendatangi Fir'aun itu dengan mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat-mukjizatnya itu diantaranya Nabi Musa itu punya tongkat. Yang tongkatnya itu sebagaimana sering sudah kita ketahui bisa berubah jadi ular. Dan ini bukan seher, ini mukjizat. Karena ketika misalnya tukang-tukang seher itu melempar tongkat-tongkat mereka dan melempar tali-tali jadi ular, Nabi Musa pun melempar tongkatnya jadi ular juga. Dimakan semua ular-ular yang dilemparkan oleh tukang-tukang seher itu. Ketika semuanya hilang, kalah, tongkat Nabi Musa kembali menjadi tongkat. Sedangkan tongkat-tongkat tukang seher dan tali-tali tukang seher yang berubah jadi ular itu hilang sama sekali. Kalau seandainya katanya ini sama-sama seher, maka yang tongkat akan jadi tongkat, yang tongkatnya tukang seher akan jadi tongkatnya tukang seher, dan tali-tali tukang seher itu akan jadi tali kembali. Tapi ini tidak. Tongkat Nabi Musa kembali jadi tongkat, tetapi tali dan tongkat tukang seher itu hilang sirna. Itu diantaranya. Kemudian waliyat, Nabi Musa itu datang dengan membawa keterangan, arti bukti bahwasanya beliau itu benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan beliau itu bercahaya. Jadi kalau beliau masukkan ke sini, dikeluarkan begini, bercahaya. Kan itu tanda sesuatu yang aneh. Orang kan ada tangannya bercahaya, beliau bercahaya. Kemudian diantaranya juga wassinin. Sinin itu artinya tahun-tahun yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hujan. Jadi kadang-kadang orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala diajak untuk taat kada mau, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan.
Kalau diantaranya kalau orang-orang yang Fir'aun dan pengikutnya ini kada diberi hujan. Otomatis kalau kada diberi hujan pasti sulit. Tumbuhan kada subur, binatang kada gemuk gitu ya. Makanan dan minuman sulit. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan yang terjadi kepada seseorang ya, kalau seseorangnya itu suka maksiat saat ini, kalau orang itu suka maksiat, maka itu sebetulnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dahulu pina lancar bana rezeki, sekarang kok ngalih? Itu boleh jadi teguran. Kalau orangnya maksiat terus, itu teguran. Tapi kalau orangnya memang baik aja, Bang, mulai dahulu baik sampai wah ini baik. Lalu ternyata ada juga toh kesusahan yang terjadi kepada orang itu. Maka itu bukan teguran. Kalau ditegur orangnya nggak salah. Juga bukan hukuman. Apa yang hendak dihukum dia tidak salah. Itu berarti apa? Itu ujian. Kalau ujian itu berarti hanya untuk meninggikan derajat seseorang. Jadi kalau ada musibah yang terjadi kepada kita, itu dilihat. Ini kira-kira kenapa? Asalnya sehat walafiat. Misalnya lalu garing. Nah, garing itu kadang-kadang bagus. Biasanya orang kalau garing itu langsung ingat mati. Bina yang kada suah mencapai tasbih. Bina istighfar terus bagus. Ada apa-apa. Nah, jadi peringatan. Nah, pokoknya kalau kepada orang nakal itu sebagai teguran, sebagai hukuman. Tapi kalau terjadi kepada orang baik-baik aja, enggak apa-apa. Jadi kalau makanya kita tuh sebetulnya semakin tua, semakin kurang sehat. Itu tuh bagus. Bagus dalam artian bagus dari segi agama. Biar kita tidak bertingkah laku seperti anak muda lagi. Anak muda begadang semalaman, tahan. Yang tua setengah malam aja masuk angin. Nah, supaya jangan lagi anak muda keliling-keliling melak misalnya gitu ya. Tahan. Wah ini mah hendak keliling-keliling melak. Gak tahan lagi. Itu seolah-olah Tuhan memaksa kamu jangan maksiat lagi gitu. Kalau anak muda kan berpacarannya itu ke mana itu? Ke kantor bupati sana Honda mengebut. Biasa aja. Mentuha mun kadada diberi penyakit ndak berpacaran repot. Tapi ya tadi kertahan karena gerimis seperti ini aja menggigil 2 hari 2 malam karena kau bangun. Nah, itu ada juga hikmahnya. Rambut beruban itu ada hikmahnya. Supaya biar ketahuan pada tuha. Ini perasaan anum aja terus. Ada juga Bang, itu dari segi hikmahnya lah. Namun kehendakan kita mungkin kuat terus, sehat terus, gagah terus. Tapi siapa tahu dengan begitu kita nanti lupa diri, lupa daratan. Jadi ditegur berpaksaan. Kan ditegur berpaksaan. Gigi yang asalnya rapat, bagus. Tunggal butingan, pacul. Nah itu. Kada ini biar kita tahu kita tuh tua gitu nah. Kalau sudah tua itu ditagur, ya kada ke masjid juga, kada mau beribadah juga kan. Ibarat teguran tuh ada, ciri-ciri parak mati itu ada. Kada mau juga. Kan kalau sudah dikasih kode, diberi tanda-tanda, kada mau juga. Itu kan kada salah. Kada, di TV itu ada orang dimakan buaya. Sekalinya di situ di sungai itu sudah ada awas. Di sini ada buaya. Tetap dia mandi. Ibarat orang kada salah orang lagi. Udah ada rambu-rambunya ada buaya. Mun kadada tanda-tandanya. Wah, gampang ada wadah pada di sini ada buayanya. Kan begitu. Ada juga di TV itu aku melihat
orang terseret ombak. Padahal ternyata sudah ada dilarang mandi di sini karena ombaknya besar. Mandi juga. Itu kan kada salah pengelola pantai lagi. Nah sama, kita tuh sudah diberi ciri-ciri. Kesehatan berkurang, apa berkurang. Itu tanda supaya ayo sadar. Tuha sudah, umur lebih pada 40 sudah. Ini kada berarti yang di bawah 40 disuruh kada sadar, bukan ya. Nah, cuman kalau yang 40 itu dipaksa-paksa untuk sadar. Amunnya kada sadar juga. Ibarat jar Tuhan kada salahku lagi, kamu ku masuk akan ke neraka, tiwas. Udah ku badahi Tuhan ada ikam tuh. Masih juga bina kayak anak muda. Kalau anak muda yang nakal maksudnya lah. Nah, itu jadi kita ulang. Kadang-kadang kesusahan atau sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan itu kalau orangnya salah itu sebetulnya teguran lawan orang itu supaya apa? Supaya kembali ke jalur yang benar. Nah, cuman walaupun ditegur kayak tanda-tanda tadi, awas ada buaya. Ada yang ada wani mandi, ada yang tetap nekat mandi. Yang kayak kasus tadi, awas di sini dilarang mandi karena ombaknya tinggi. Sudah ada larangan. Ada juga yang tetap mandi, mati juga ya ujung-ujungnya. Nah, jadi ada juga yang ditegur Tuhan, ada yang ditegur Tuhan tuh mau, ada juga yang kada mau. Wah ada tahu kisah, pokoknya hidup ini harus semau-maunya. Ada tahu kisah tuh bang, sembarang guai. Ya sudah, kalau memang sembarang ikam, jangan menyalahkan siapa-siapa. Tapi yang jelas itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala kalau bagi yang banyak dosanya ya. Kemudian watufan. Nah, Nabi Musa itu ada juga Fir'aun itu diberi musibah banjir. Kemudian apalagi wal jarat. Nabi Musa itu pernah di zaman itu ada jarat. Jarat itu apa? Belalang. Jadi di mana-mana belalang terus. Makanan hibak lawan belalang, minuman hibak lawan belalang. Kayak apa anda makan minum, belum lagi yang lain-lain. Di kelambu di manakah belalang terus. Kemudian lagi wal kumal. Kumal itu apa? Kutu. Wad dafade. Dafade itu kodok. Di mana-mana kodok aja. Apalagi wadam. Darah. Jadi semua banyu berubah jadi darah berataan karena kau minum. Kalau kita akan ditegur beberapa tahun lalu dengan COVID-19. Ada lawas, gempa bumi, kadang-kadang tsunami, itu teguran. Walaupun mungkin kada terjadi lawan kita, minimal kita bisa berpikir sedikit. Misalnya kejadian gempa buminya itu yang barusan ini di Turki ya. Artinya meluluh lantakkan. Asalnya orang punya rumah bagus, hancur rumahnya. Itu jadi peringatan aja. Kada menyumpahi orang kada, jadi peringatan bahwasanya begitu gampangnya Allah Subhanahu wa taala kalau hendak mengambil sesuatu yang manusia itu miliki. Dalam beberapa detik sudah. Bahkan dalam beberapa detik yang asalnya hidup mati. Asalnya punya harta mun kada mati juga, hartanya luluh lantak. Itu cuma contoh aja. Bisa terjadi kepada diri kita langsung, bisa juga terjadi kepada orang lain. Yang jelas semuanya biar jadi peringatan yang menunjukkan bahwasanya dunia ini bukan sesuatu yang kekal. Jadi kalau kita mati-matian mengejar dunia, yang pertama kita bisa mati dalam waktu yang tidak terduga-duga. Ya. Mungkin ada yang ada ciri-cirinya yang tadi. Mulai bersakit, mulai betuha itu ya ada ciri-cirinya. Ada yang kada pakai ciri-cirian. Yang kayak gempa bumi itu kada pakai ciri-cirian. Pokoknya asalnya sehat walafiat, bang, mati langsung. Dan itu bukan satu. Berapa ribu ya orang yang mati ya yang barusan ini. Nah, kalau beberapa tahun silam misalnya di Indonesia juga pernah kena tsunami 2005 mungkin ya. Itu walaupun tidak terjadi di kita, tapi terjadi di dekat kita lah. Pokoknya itulah dunia ini kada kawa dikapungi behimat.
Ada waktunya kalau Allah hendak mengambil, mengambil. Bukan berarti kita kada bekerja, bukan juga. Tapi menyuruh berpikir aja bahwasanya dunia itu tidak kekal. Umur bisa hilang dalam waktu sesaat. Harta juga bisa hilang dalam waktu sesaat. Maka kalau orang mengejar dunia saja yang bisa hilang kan rugi. Nah, jadi kejar juga yang kekal abadi. Ba'amal. Ba'amal itu apapun yang terjadi nanti amal lah yang akan menyelamatkan kita. Itu cuman kadang-kadang teguran-teguran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa itu langsung, kalau kita kan mungkin kada ada lagi ancaman, cuma tetap aja terjadi teguran-teguran itu kepada manusia. Fastakbaru, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun dan pengikutnya dengan ayat-ayat tadi, dengan bukti-bukti bahwasanya Nabi Musa dengan apa yang dia dakwahkan itu benar, ternyata Fir'aun fastakbaru, tetap takabur, tetap kada mau, kada peduli, kada mau jadi orang beriman. Wa kanu qauman mujrimin, dan adalah mereka Firaun dan kaum-kaumnya itu adalah kaum yang berdosa. Orang kalau diajak untuk jadi orang beriman kada mau, sudah berdosa. Falamma ja'ahumul haqqu min indina, manakala datang kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya kebenaran dari sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka berkata, inna hadza la sihrun mubin, ini cuman seher yang nyata. Bah, ya misalnya kasusnya Nabi Musa melempar tongkat lalu kalah semua tukang-tukang seher, itu Firaun kada mengakui itu bahwasanya itu adalah mukjizat. Dia cuma mengatakan ini tukang seher ahli, canggih pada tukang seher tuh ini. Nah, maka kadang-kadang orang di sama kalau kasusnya model kayak kita, ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, ada orang yang beranggapan ini peringatan Tuhan, tapi ada juga ini kejadian alam biasa aja, namanya gempa bumi, karena bumi bergeser, ya sudahlah seperti itu. Karena ini, karena itu, karena ini. Nah, kalau orang yang beriman itu selalu ini peringatan Tuhan. Walaupun dengan bumi, dengan banjir, walaupun mungkin akibatnya mungkin dari kita juga yang asalnya. Yang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu. Kejadian kerusakan yang terjadi di laut, di darat, di daratan dan di lautan itu disebabkan perbuatan manusia juga. Banjir bandang misalnya, kalau secara umumnya ya karena hutan ditebang terus, udahlah. Ketika hujan deras, bumi tidak menyedot air lagi karena memang gundul, otomatis dia berada di permukaan, hantamnya. Tapi ya tetap aja peringatan juga bagi kita. Kita tebang terus hutan itu kenapa? Karena behemat mencari dunia. Kalau wajar lain aku itu orang, ya tetap aja. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu hasah. Kalau bala itu turun, itu tidak terjadi kepada orang yang zalim aja. Orang yang kada zalim pun terkena juga. Banjir bandang seperti itu, gempa bumi, semua orang kena. Maka seperti itulah. Jadi ketika melihat peringatan Tuhan, kalau kasusnya di Fir'aun ini, Fir'aun bilang ini seher aja. Kalau kita mungkin sebagian orang, ini cuman fenomena alam aja. Karena, tapi sebetulnya kalau orang beriman itu pasti berkeyakinan bahwasanya tidak sesuatu pun yang terjadi kecuali dilatar belakangi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'ahum asihrun hadza. Ketika Firaun berkata ini sihir, Nabi Musa menjawab, apakah kalian berkata ketika kebenaran itu datang kepada kalian bahwasanya ini sihir? Wa la yuflihus sahiru, orang-orang wala yuflihus sahirun, tukang seher itu kata Nabi Musa tidak akan pernah jadi orang yang beruntung.
Kalau saya datang dengan membawa seher, maka saya termasuk orang yang tidak beruntung. Saya datang tidak membawa dengan seher. Saya membawa bukti bahwasanya saya sebagai nabi dan rasul. Nah, tapi ingati, tuang seher itu bujurkah? Kada bujurkah? Tetap bahasa Qur'annya wala yuflihus sahirun, tukang seher itu kada pacangan untung. Itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di akhir zaman ini tukang seher, itu tukang seher itu kada pernah beruntung. Kenapa? Itu kan sesuatu yang dilarang Tuhan. Qalu ajitana lital fitana amma wajadna alaihi aba'ana. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya berkata lagi, apakah engkau datang hai Musa lital fitana supaya kalian mengembalikan kami amma wajadna alaihi aba'ana atas apa yang sudah kami mendapati atas itu bapak-bapak kami. Kan ini yang kami menyembah berhala misalnya. Kalau Fir'aun itu mulai sudah menyembah Fir'aun gitu ya. Nah, apakah engkau datang supaya kami tidak lagi melakukan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami? Ini sekali lagi, ini kata-kata yang memang sudah kata-kata yang sering sekali terjadi. Baik orang jahiliyah zamannya Rasulullah sama aja. Mereka selalu beranggapan ini sudah kerjaan nenek moyang kami. Jangan diganggu gugat. Maka berkali-kali kuceritakan, pekerjaan nenek moyang kita itu tidak melulu benar. Kalau ini benar silahkan aja dikerjakan pekerjaan nenek moyang kita itu. Tapi kalau tidak benar harus ditinggalkan. Jangan hanya karena ini pekerjaan nenek moyang kita atau ini tradisi kita, lalu kita beranggapan bahwasanya ya ini boleh-boleh saja. Ya, dari unsur agama ya, dari unsur agama. Jadi tinggal dilihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kalau kira-kira tidak bertentangan dengan agama ya silahkan aja lanjutkan tradisi itu. Tapi kalau kira-kira itu bertentangan dengan agama ya jangan diteruskan tradisi itu. Di Indonesia saya pikir banyak tradisi-tradisi yang kayaknya bertentangan dengan agama. Misalnya kalau ada di jauh di sana itu, orang kadang-kadang ketika sudah panen dan lain sebagainya, lalu membuang hasil panen itu ke lautan. Nah kan mubazir, tumpeng lemparkan ke laut dengan ayam-ayamnya, dengan telur-telurnya, dengan kalau mau juga bersyukur silahkan bikin tumpengnya tapi dimakan, jangan dibuang ke laut. Ada apa yang beralasan? Alasannya begini, itu kan jarang memberi makan ikan. Kalau memberi makan ikan, kedosa pakai tumpeng gitu. Yang lain aja makanan ikan. Itu kan ada tuh di. Lalu mereka beranggapan inilah tradisi nenek moyang kami. Tuh kira-kira aja bertentangan dengan agama. Tapi sekali lagi kalau tidak bertentangan dengan agama ya nggak apa-apa. Ada juga orang yang bilang, kalau boleh saya tambahkan aja, kata orang tahlilan itu yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, setahun. Kalau orang Jawa ditambah dengan 1000 hari. Itu kata orang adat orang Hindu, karena orang Indonesia ini dahulunya orang Hindu. Nah, sekali lagi saya bilang tadi, kalau kira-kira itu adat tradisi itu bertentangan dengan agama harus tinggalkan. Tapi kalau tidak bertentangan dengan agama ya nggak apa-apa juga kalau kita mau ikuti. Sekali lagi, kalau seandainya ada orang yang beranggapan itu tradisi orang Indonesia yang diambil dari tradisi orang Hindu, walaupun tradisi orang Hindu misalnya ya, itu tidak bertentangan dengan agama. Nggak ada kita itu dilarang mendoakan orang di hari pertama, di hari kedua. Jadi kalau tidak ada larangannya ya nggak apa-apa. Memang nggak boleh orang berkumpul di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kan nggak ada larangan. Orang berkumpulnya cuma silaturahmi aja kok.
orang berkumpulnya cuman misalnya tuan rumah bersedekah. Kadang-kadang kalau di tempat lain, sebelum tuan rumah itu bersedekah, orang-orang sudah bersedekah duluan. Biasanya kalau di atas-atas sana itu sama, di sini juga ada, ditaruhlah apa tempat-tempat itu ceper, tetapi dimasukkan duit. Nah, itu supaya apa? Supaya tidak membebani kepada si tuan rumah, saling sedekah bersedekah aja. Nah, kalau ini tidak bertentangan nggak apa-apa. Kasus di zaman Rasulullah misalnya yang itu kebiasaan orang dahulu misalnya, lalu diikuti oleh Rasulullah diantaranya tawaf, tawaf sa'i. Itu dahulu orang-orang Islam beranggapan boleh nggak ya tawaf sa'i ini? Kenapa? Karena sebelum Islam orang tawaf orang sa'i itu maaf telanjang bulat. Lalu orang Islam disuruh juga tawaf sa'i. Lalu orang Islam itu ada pertanyaan, boleh jarang? Ini kan gawian orang jahiliyah. Tawaf sa'inya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu telanjangnya. Sama kalau model kasus yang kayak kita tahlilan itu. Kalau ada mantra-mantra yang dibaca agama lain, kita tidak boleh ikut. Ada doa-doa yang agama lain, kita nggak boleh ikut. Tapi kalau cuman kumpulnya aja, silaturahminya, dalam Islam nggak apa-apa. Kalau cuman sedekahnya, ya nggak apa-apa. Maka kalau kasusnya yang tadi tawaf sa'i itu, lalu turun ayat, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha ayyatawwafa bihima. Safa dan Marwa itu termasuk syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melaksanakan ibadah haji di Baitullah, siapa yang melaksanakan umrah, kada berdosa kalau dia tawaf sa'i. Tawaf sa'inya kada apa-apa, karena yang salahnya bukan tawaf sa'inya, tapi telanjangnya. Telanjangnya yang ditinggal. Nah, ya, kita ulang. Jadi kalau ada tradisi orang-orang dahulu, kalau memang bertentangan dengan agama, ya harus dibuang. Tapi kalau tidak bertentangan dengan agama, nggak apa-apa, pelihara aja tradisi itu nggak apa-apa. Kita biasanya mungkin kalau tasmiahan naik ayun, ya nggak ada apa-apa aja naik ayun lah. Karena memang mungkin orang Indonesia berayun. Nanti kalau suatu saat ayun itu nggak terlalu penting lagi. Karena sekarang sudah ada tilam yang bergoyang seorang. Misalnya aja, itu kan cuma kebutuhan aja. Kita ulang. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya berkata, apakah kamu datang untuk mengembalikan kami kepada sesuatu yang kami sudah mendapati sesuatu ini atas kerjaan bapak-bapak kami dahulu. Nah, kemudian watakuna lakumal kibriya'u fil ar. Apakah kalian datang untuk kalian itu menjadi orang mulia, menjadi raja fil ar di muka bumi ini? Itu sebabnya dakwah itu tidak boleh ada pamrih. Karena kalau dakwah itu ada pamrih, orang bisa menuduh dakwah itu demi kepentingan dunia. Kamu mengaku-ngaku jadi nabi, ini jangan-jangan hendak jadi orang besar aja nih supaya dihormati dan lain sebagainya. Padahal tidak. Saya mendakwahkan kalian itu hanya sekedar mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya kalau misalnya guru-guru berdakwah lalu selalu mendapatkan duit, orang bisa menuduh, wah, jadi ustadz ini hendak supaya nyaman dapat duit aja. Jadi sesuatu yang baik itu lalu kelihatannya kurang baik karena jadi ada tuduhan. Nah, kalau semua ustadz semuanya mata duitan, itu jadi jelek ustadz itu. Untung aja masih banyak ustadz-ustadz itu yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ustadz mau diundang bayar, itu orang akan berpikir, ini ustadz ini begawi mahal, bukan dakwah. Nah, itu yang jadi
kalimat yang kemarin yang kulla as'alukum alaihi ajra. Aku memang tidak minta balasan, itu penting supaya jangan ada tuduhan yang tidak-tidak. Itu diantaranya. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin, dan kami dengan kalian berdua, kata Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, kada percaya. Percaya bahwasanya kalian berdua itu nabi dan rasul. Nah, padahal Nabi Musa itu sudah membawa bukti-bukti, padahal Nabi Musa itu tidak ada kepentingan dunianya, itu pun masih ada yang kada percaya. Apalagi amun kelihatan banar misalnya bahwasanya orang itu benar-benar mencari kemewahan dunia dengan dakwahnya, tambahnya ya orang kada percaya. Nah, ringkasnya, kalau ada ciri-ciri teguran Tuhan lawan kita, betuhakkah, behubankah, bepenyakitankah, itu jangan lupa, itu tanda-tanda bahwasanya Tuhan menyuruh kita capati kalau hendak beramal, karena kesempatan ikam kayaknya mulai sedikit. Amun peringatan Tuhan itu diabaikan, sama peringatan manusia aja diabaikan, awas ada buaya diabaikan, ternyata ada yang digigit buaya. Kalau peringatan Tuhan diabaikan, takutnya ada bala, ada musibah yang luar biasa. Musibahnya itu apa? Mati, masuk neraka. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashra fi jami' ta'at rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Salli alaihi wasallim. Allah. Internal closing.